وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini, alhamdulillah dengan nikmat Allah SWT kita bisa kembali melanjutkan pengajian rutin kita walaupun masih online. Itu pengajian kita setiap hari Senin, Rabu dan insyaallah juga Jumat dari pembahasan yang biasa kita bahas, yaitu pada hari Jumat kita Sahih Imam Muslim, kemudian hari Rabu tafsir, dan hari Senin pembahasan yang biasa kita bahas adalah fikih Asmaul Husna. Dan sebelum Ramadan kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tersebut. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan pembahasan dari Syarah Kitab Tauhid, yang sebenarnya ini adalah pembahasan dari kajian rutin kita setiap Ahad pagi ganjil. Karena pembahasannya tinggal beberapa bab lagi, yaitu sekitar 10 atau 9 bab, maka insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan dari kitab Syarah Kitab Tauhid terlebih dahulu, baru mungkin kita akan bahas yang lain. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Kitab Tauhid, yaitu pembahasan dari bab yang ke-57, yaitu judulnya An-Nahyu an Sabbir Rih, yaitu larangan untuk mencela angin. Ya, judul babnya adalah larangan dari mencela angin. Dalam bab ini disebutkan satu hadis Nabi SAW, yaitu dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu riha fa idza ra'aytum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khaira ma fiha wa khaira ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Sahahu Tirmidzi. Hadis ini dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencela angin. Jika kalian melihat sesuatu yang kalian tidak sukai dari angin tersebut, maka katakanlah atau berdoalah kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal rih. Ya Allah, sungguhnya kami meminta kepada Engkau kebaikan dari angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada padanya, wa khaira ma umirat bihi, dan kebaikan yang diperintahkan dengannya, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan dari angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada padanya, wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang diperintahkan dengannya. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala.
Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam bab ini, yaitu bab yang ke-57, yaitu larangan dari mencela angin, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kita atau melarang kita untuk mencela angin. Perlu kita ketahui bahwasanya angin adalah makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencela angin, itu merupakan makhluk Allah, berarti kita mencela secara tidak langsung penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dilarang untuk mencela manusia, mencela makhluk secara umum, karena kalau kita mencela makhluk berarti kita mencela Khaliqnya, yaitu penciptanya. Termasuk di sini angin. Angin yang kita rasakan dan kita bisa lihat, ya, angin itu dengan izin Allah SWT bisa jadi di dalamnya ada kebaikan yang memberikan hawa sejuk kepada kita, atau bisa juga angin bisa membawa keburukan dengan adanya badai, topan yang bisa menghancurkan rumah, menghancurkan kebun, pepohonan dan sebagainya. Maka ketika kita melihat hal tersebut, ketika terjadi badai misalnya, angin yang sangat kencang misalnya, maka kita dilarang untuk mencela angin tersebut, karena sekali lagi angin adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Maka kalau kita mencela, berarti kita mencela Allah SWT sebagai sang pencipta, ya, dari angin tersebut. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berdoa, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih, yaitu ya Allah, aku atau kami memohon kepada Engkau kebaikan dari angin ini. Ini angin itu bisa mendatangkan kebaikan, ya, hawa sejuk yang diberikan oleh angin, wa khairu ma fiha, dan juga kebaikan yang ada di dalamnya, wa khairu ma umirat bihi, dan juga kebaikan yang diperintahkan dengannya. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya angin itu ma'mur, artinya dia diperintahkan, dan siapa yang memerintahkannya adalah Allah SWT. Maka ketika Allah SWT mengirimkan badai, topan angin yang sangat kencang misalnya, itu adalah perintah Allah, maka dilarang kita untuk mencela hal tersebut. Tapi kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul untuk berdoa. Wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih, dan kami berlindung kepada Engkau, berlindung kepada Allah SWT. Kita berlindung kepada Allah SWT dari mencela, dari keburukan, ya, keburukan yang dibawa oleh angin tersebut. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya, wa syarri ma umirat bihi, dan dari keburukan yang diperintahkan di dalamnya. Maka ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW atau yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini bisa kita lihat bagaimana Islam agama yang sempurna. Ketika kita berhadapan dengan angin, ya, ketika angin itu mungkin menurut bahasa orang sekarang tidak bersahabat dan sebagainya, atau mendatangkan musibah kepada kita, maka Nabi SAW menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah SWT, karena angin itu adalah ciptaan Allah SWT. Angin itu adalah tentara Allah, angin itu adalah makhluk. Maka kita dilarang untuk mencela angin. Sebenarnya kita juga dilarang untuk mencela sesama kita, sesama muslim, sesama manusia, dilarang kita mencela. Maka begitu juga angin, ciptaan Allah SWT, maka dilarang kita untuk mencelanya. Karena sekali lagi ketika kita mencela, berarti kita mencela Allah SWT, karena yang menciptakan angin tersebut adalah Allah SWT. Dan di dalam angin tersebut ada kebaikan juga. Kadang ada kebaikan, di dalamnya ada juga keburukan. Maka ini pertama, ya, pembahasan atau pelajaran yang bisa diambil bahwasanya kita dilarang untuk mencela angin tersebut. Kemudian yang kedua,
bagaimana Rasulullah SAW dalam hal ini merintahkan kita untuk mengatakan perkataan yang baik, itu dengan berdoa kepada Allah SWT. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita berdoa kepada Allah SWT agar kita mendapatkan kebaikan dari hal tersebut dan dijauhkan dari keburukannya, termasuk dalam hal ini dari angin. Maka ini adalah menunjukkan sempurnanya agama kita, agama Islam. Segala sesuatu ada tuntunannya. Tidak ada yang luput dari tuntunan Islam. Sampai hal angin pun diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana kita bersikap ya, ketika menghadapi angin yang kita lihat dan kita rasakan. Kemudian juga bisa kita ambil pelajaran tadi bahwasanya angin ini diperintahkan oleh Allah SWT. Ini juga yang perlu kita pahami dengan baik, bahwasanya angin itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Kemudian ketika dia angin tersebut meluluh lantakkan misalnya sebuah perkampungan atau perkebunan dan sebagainya, itu diperintahkan oleh Allah SWT. Maka mestinya kita mengambil pelajaran. Mungkin itu adalah musibah dan itu ada hikmahnya. Maka kita ambil pelajaran yang baik ya, dari hal tersebut, bukan malah kita mencela angin, tapi kita mengambil pelajaran. Maksudnya angin itu melakukan seperti itu, ternyata itu adalah diperintahkan oleh Allah SWT. Allah SWT yang memerintahkan untuk menghancurkan kebun seorang misalnya, atau rumah seorang, atau kampung dan sebagainya. Maka dia adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan tunduk kepada Allah. Dan ini bisa kita lihat juga bahwasanya segala sesuatu itu tunduk kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk angin itu tunduk dan patuh pada perintah Allah. Ini bisa kita juga ambil pelajaran bagaimana angin saja itu tunduk dan patuh pada perintah Allah. Maka mestinya kita juga manusia yang memiliki hati, memiliki pikiran, akal, mestinya tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Kemudian pelajaran yang juga bisa kita ambil dari hadis ini adalah ya bisa jadi di dalam angin tersebut atau Allah SWT mentakdirkan atau merintahkan kepada angin itu di dalamnya ada kebaikan. Dan bisa juga Allah SWT memintakan keburukan dalam angin tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu mengikuti takdir Allah SWT, kehendak Allah SWT. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di dunia ini, kecuali mengikuti takdir dan kehendak Allah SWT. Dan ini menunjukkan kemahakuasaan Allah SWT atas segala sesuatu. Tidak ada yang keluar dari perintah Allah, tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah SWT. Termasuk di sini angin. Kemudian juga dari bab ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya seorang ya, kalau kita lihat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah SWT dan dilarang untuk mencela angin. Ini menunjukkan kesempurnaan tauhid seorang. Makanya di sini disebutkan oleh muallif atau penulis di sini bab ini atau hadis ini, apa kaitannya dengan tauhid? Bahwasanya seorang ketika dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai, seperti angin tadi, dia mohon perlindungan kepada Allah SWT. Ini menunjukkan kesempurnaan tauhid seorang. Yang bagaimana dia berlindung kepada Allah SWT. Berlindung kepada Allah SWT ini menunjukkan kesempurnaan tauhid seorang. Bukan melakukan hal yang melanggar syariat. Dan juga menunjukkan bahwasanya seorang yang dia bertauhid kepada Allah SWT, ketika angin itu misalnya diperintahkan untuk membawa bencana atau musibah, maka seorang hendaknya ridho dengan takdir. Ketika angin itu misalnya menghancurkan kebun kita misalnya, ya na'udzubillah, maka kita hendaknya ridho dengan takdir, dengan berdoa kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya
Ini kesempurnaan tauhid seseorang, bukan malah mencela ciptaan Allah SWT. Maka mencela ciptaan Allah ini menafikan kesempurnaan tauhid. Maka seorang yang bertauhid kepada Allah SWT itu tidak mencela ciptaan Allah, termasuk mencela manusia, mencela makhluk, angin, ataupun mencela yang lainnya. Tapi di sini bagaimana seorang yang bertauhid kepada Allah SWT benar-benar bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Sungguhnya dengan hal ini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwasanya segala sesuatu di dunia ini tunduk kepada Allah SWT, dan ini sebuah keyakinan dari seorang muslim, orang yang bertauhid kepada Allah SWT, bahwasanya segala sesuatu itu tunduk kepada Allah SWT. Ini meyakinkan kita kepada tauhid kepada Allah SWT dan memperkuat ibadah kita kepada Allah SWT. Maka seorang yang bertauhid kepada Allah SWT dia tidak mencela makhluk, karena mencela itu termasuk orang yang tidak percaya kepada takdir, tidak yakin kepada takdir Allah. Bukankah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT itu punya kelebihan dan kekurangan? Maka ketika kita mencela, apakah dengan itu kita merasa lebih sempurna? Tentunya tidak. Maka ketika kita mencela, sebenarnya kita sebenarnya sudah mengatakan kepada diri kita sendiri bahwasanya kita sempurna, padahal kita tidak sempurna. Maka yang sempurna hanya Allah SWT. Maka tidak boleh kita mencela ciptaan Allah SWT. Begitu juga sempurnaan tauhid dari bab ini adalah bagaimana kita dalam segala sesuatu, dalam hal kebaikan yang kita lihat ataupun keburukan, atau sesuatu yang kita lihat, sesuatu itu mendatangkan kebaikan atau keburukan, maka hendaknya kita memohon kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, memohon kebaikan dari hal tersebut, dan berlindung kepada Allah SWT dari keburukan yang didatangkan oleh hal tersebut. Ini sekali lagi menunjukkan kesempurnaan tauhid, dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini bagaimana kita bisa memetik pelajaran agar kita selalu meminta hanya kepada Allah, meminta karunia-Nya, meminta keutamaannya, dan juga kita selalu berlindung kepada Allah SWT dari segala macam keburukan, termasuk keburukan yang mungkin menurut kita kecil, termasuk di sini adalah angin dan sebagainya yang kita tidak mengetahui. Kita mohon kepada Allah SWT perlindungan kepadanya, karena memang hanya kepada Allah lah kita berlindung, dengan itulah sempurna tauhid kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini sedikit pembahasan kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan bab yang ke-57, yang berkaitan dengan larangan dari mencela angin, yang merupakan bab yang 57, dan sebelumnya juga membahas bagaimana kita dilarang untuk mencela waktu. Ini juga semuanya termasuk kesempurnaan tauhid. Bagaimana orang muslim, seorang yang bertauhid tidak mencela, tidak boleh mencela waktu, tidak boleh mencela angin, mencela apa saja. Tapi hendaknya kita mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, dan sekali lagi memohon keutamaan Allah SWT, dan juga mohon perlindungan dari Allah dari apa yang tidak kita sukai. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pembahasannya cukup singkat, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, pembahasan bab yang ke-58. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.